Ini bukan karangan saya sendiri, tapi ini pengakuan langsung dari Pak Rizik Syihab terkait pondok pesantrennya Markas Syariah yang pernah dipantau beberapa tahun yang lalu oleh pihak BIN sedang menerbangkan drone ya. Tujuannya untuk apa ya? Tidak ada lain, untuk mengetahui apa aktivitas yang ada di sana. Artinya ya sudah sejak lama pondok pesantren tersebut teman-teman ya dicurigai ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Badan Intelijen Negara yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami Markas Syariat Mega Mendung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Ya, artinya teman-teman, kalau memang pondok pesantren tersebut milik Pak Rizik Syihab ini ya belum jelas statusnya sampai dengan hari ini ya, maka ini kesempatan besar bagi gubernur dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya untuk melanjutkan kasus tersebut. Assalamualaikum teman-teman, kita masih bicara terkait pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab yang berada di lokasi Mega Mendung. Dan ini masih terus bergulir teman-teman di media sosial ya, karena mungkin masyarakat menunggu bagaimana tindakan tegas dari Bapak Gubernur dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau memang terbukti secara fakta bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah milik pemerintah teman-teman dan dinilai ilegal dan tanpa IMB, maka tentu sesuai aturan bangunan tersebut boleh untuk dicabut izinnya, bahkan untuk dirobohkan. Meskipun ya ada dalih dari Pak Rizik Syihab seperti video yang sudah pernah kita simak sebelumnya teman-teman, bahwa beliau menganggap bahwa tanah tempat berdirinya pondok pesantren tersebut merupakan tanah yang beliau beli dari hasil pengelolaan masyarakat dari para petani yang sudah dikelola berpuluh-puluh tahun. Artinya yang dipegang oleh Pak Rizik Syihab adalah undang-undang agraria yang menyatakan bahwa tanah yang tidak pernah dikelola atau ditelantarkan oleh pihak pemerintah selama 20 tahun apalagi lebih, maka masyarakat berhak untuk mengelolanya, bahkan membuat sertifikat teman-teman. Nah, kita tunggu bagaimana nanti tindakan dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Nah, ada yang menarik teman-teman, ternyata pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab tersebut bukan ya berita baru teman-teman, tapi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sudah 3 tahun yang lalu, pondok pesantren tersebut Markas Syariah milik Habib Rizik ini sudah pernah menjadi pantauan dari pihak BIN teman-teman, Badan Intelijen Negara ya. Dan ini pengakuan langsung dari Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa ya ada beberapa petugas dari pihak BIN yang terpantau oleh petugas pos mungkin yang menjaga di pondok pesantren tersebut teman-teman sedang menerbangkan drone untuk ya mengecek apa aktivitas yang ada di pondok pesantren tersebut teman-teman. Bahkan pengakuan dari Pak Rizik Syihab, bukan hanya pondok pesantrennya saja teman-teman yang diterbangkan drone, tetapi di rumah pribadi beliau juga teman-teman dipantau oleh pihak BIN menggunakan drone. Ya, ini artinya teman-teman ya kasusnya bukan kasus baru. Artinya sudah lama Pak Rizik Syihab ini ada masalah ya terkait masalah pondok pesantrennya, mungkin yang dicurigai ya ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Lebih-lebih kita sama-sama tahu teman-teman ya terkait rekam jejak dari Habib Rizik ini yang pernah memberikan secara jelas dukungannya terhadap kelompok ISIS teman-teman. Nanti kita simak video tersebut. Sekarang kita simak video yang pertama. Ini pengakuan dari Habib Rizik Syihab sendiri teman-teman terkait pondok pesantrennya yang pernah dipantau oleh pihak BIN teman-teman. Ini artinya kan ada masalah teman-teman, dan ini bukan masalah baru teman-teman ya. Baik, kita simak videonya. Lalu pada hari yang sama 3 anggota BIN Badan Intelijen Negara yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami Markas Syariat Mega Mendung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu Majelis Hakim yang mulia.
Jelas teman-teman ya, ini bukan karangan saya sendiri, tapi ini pengakuan langsung dari Pak Rizik Syihab terkait pondok pesantrennya Markas Syariah yang pernah dipantau beberapa tahun yang lalu oleh pihak BIN. Jadi ada beberapa petugas teman-teman yang tertangkap di situ, ya tertangkap maksudnya diketahui keberadaannya oleh petugas pos pondok pesantren tersebut teman-teman, sedang menerbangkan drone ya. Tujuannya untuk apa ya? Tidak ada lain, untuk mengetahui apa aktivitas yang ada di sana. Artinya ya sudah sejak lama pondok pesantren tersebut teman-teman ya dicurigai ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Meskipun kalau kita tarik kepada kasus yang sedang viral saat ini terkait tempat berdirinya ini yang dianggap tanah ilegal teman-teman ya, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh pihak BIN tersebut teman-teman. Namun ya secara garis besarnya memang pondok pesantren Markas Syariah tersebut dari dulu sudah menjadi pantauan teman-teman, bahkan langsung ini dari pihak BIN. Bahkan beliau juga menyatakan tadi rumah beliau juga ya tidak lepas dari pantauan drone ya, yang dilepas oleh pihak BIN teman-teman. Tapi kalau kasus yang berkaitan yang sedang viral saat ini kan berkaitan dengan masalah bangunan pondok pesantren tersebut ya, yang dicurigai berdiri tanpa ada IMB teman-teman ya. Ya artinya teman-teman kalau memang pondok pesantren tersebut milik Pak Rizik Syihab ini ya belum jelas statusnya sampai dengan hari ini ya, maka ini kesempatan besar bagi gubernur dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya untuk ya melanjutkan kasus tersebut ya, kemudian menyelidiki ya, kemudian yang memberikan tindakan tegas. Meskipun dalam pernyataan juru bicara FPI kalau tidak salah teman-teman ya, pihak Habib Rizik Syihab ya bersedia untuk dibongkar pondok pesantrennya dan diambil alih lagi tanah tersebut dengan catatan katanya diberikan ganti rugi. Baik teman-teman, kita simak satu video lagi, dan ini video lama, bisa jadi kalian sudah pernah lihat teman-teman. Salah satu pernyataan yang begitu jelas dari Habib Rizik Syihab terkait dukungannya kepada kelompok ISIS. Dan tadi saya katakan bisa jadi mungkin ini salah satu yang membuat ya pihak BIN teman-teman sampai memantau menerbangkan drone teman-teman di atas pondok pesantren tersebut. Ya khawatir mungkin ada pengkaderan secara khusus di sana teman-teman ya. Coba kita simak teman-teman. Ini rekam jejak Pak Rizik Syihab teman-teman. Yang baik dari ISIS kita akui baik. Baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, sudah. Kalau pemerintah dolim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Wallahu ala ma naqulu Baiat masal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekam jejak dari Pak Rizik Syihab teman-teman beberapa tahun yang lalu yang begitu jelas melalui pernyataannya mendukung gerakan ISIS ya, terutama yang dianggap baik oleh Pak Rizik Syihab yaitu bercita-cita ingin mendirikan khilafah. Itu dianggap sebuah cita-cita yang baik oleh Pak Rizik Syihab teman-teman. Subhanallah, cita-cita baik apa teman-teman ya? Apa Pak Rizik Syihab ini nggak tahu ISIS itu ya mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Artinya kalau orang tidak ikut berbaiat dengannya ya kita dianggap kafir. Nah bagaimana kalau seandainya mereka ini berhasil mendirikan khilafah teman-teman di negeri kita ini ya, mati kita semua teman-teman kalau nggak ikut berbaiat dengannya teman-teman. Sampai tadi ada video juga beberapa anggota dari FPI teman-teman ya begitu jelas di situ berbaiat secara massal. Subhanallah. Nah ini yang saya katakan di awal tadi teman-teman, mungkin ya bisa jadi ini salah satu yang membuat pihak BIN, karena BIN kan memang tugasnya seperti itu teman-teman ya, nggak lepas dari terorisme
anarkisme, teman-teman. Makanya pondok pesantren yang ada di Megamendung, markas syariah milik Pak Rizik Syihab ini, ya mungkin bisa jadi dicurigai sampai diterbangkan drone, teman-teman, oleh beberapa petugas dari BIN, ya. Ini mungkin salah satunya, teman-teman. Artinya kalau kita mau mengkerucutkan lagi, teman-teman, kesimpulannya ya pondok pesantren tersebut ya sudah lama memang menjadi pantauan dari negara, teman-teman. Meskipun ini agak berbeda kasusnya dengan apa yang sedang viral saat ini, teman-teman. Ya, tapi kalau kita ingin mengatakan terhadap gubernur saat ini, Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, kalau memang pondok pesantren tersebut sampai hari ini, ya kalau statusnya sampai dengan hari ini belum jelas, teman-teman, belum diputuskan mungkin oleh pihak pengadilan, teman-teman, maka Kang Deddy Mulyadi masih bisa melanjutkan, teman-teman, menelusuri apa sebenarnya status dari pondok pesantren tersebut. Karena melalui pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang kemarin yang pernah kita reaction, teman-teman, beliau baru membuat pergub baru, ya, baru ditandatangani. Dan kata beliau, semua bangunan yang tanpa IMB, meskipun bangunan yang sudah didirikan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, bisa dibongkar berdasarkan pergub baru yang beliau tanda tangani tersebut, teman-teman. Maka kita tunggu bagaimana tindakan dari Kang Deddy Mulyadi. Meskipun sekali lagi saya katakan pernyataan dari Pak Rizik Syihab, ya, kemudian juru bicara FPI yang kemarin sudah kita simak, teman-teman, bahwa ya pihak pondok pesantren markas syariah sebenarnya bersedia pondoknya dibongkar, bahkan diambil alih lagi tanah tersebut dengan catatan diberikan ganti rugi, karena alasannya pondok pesantren tersebut dibangun di atas tanah yang sudah sebelumnya dikelola puluhan tahun oleh pihak petani, dan para petani tersebut mengelola tanah yang artinya terlantar, teman-teman, yang mungkin oleh pihak pengadilan atau pemerintah HGU-nya, hak guna usahanya, tidak pernah digunakan. Artinya tanah tersebut tidak pernah dikelola, teman-teman. Dan kata Pak Rizik Syihab, melalui undang-undang agraria, teman-teman, undang-undang pertanahan, tanah yang ditelantarkan, yang tidak pernah digunakan berpuluh-puluh tahun HGU-nya, teman-teman, maka masyarakat berhak untuk mengelolanya dan membuat sertifikat, teman-teman. Maka ini yang perlu diuji nanti, teman-teman. Ya, artinya, teman-teman, ini kesempatan Kang Deddy Mulyadi untuk membersihkan, teman-teman, tempat-tempat yang mungkin dinilai ilegal, ya, tanpa pandang bulu, teman-teman, siapapun mereka, meskipun dia seorang kiai, ustadz, gus, habib sekalipun, teman-teman, ya kalau melanggar undang-undang, melanggar aturan, ya, hukum, teman-teman, aluran negara, maka bongkar semuanya, ya. Kita tunggu bagaimana tindakan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak, bukan ngambil tanah negara, saudara. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Saya hari ini sudah membuat pergub, akan saya tanda tangani nanti sore, tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan, untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada daerah tersebut. Tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Nah, jika kemarin Rizik Syihab sesumbar tidak akan menyerahkan satu jengkal tanah pun milik pesantren dia di
Megamendung Bogor kepada pemerintah Republik Indonesia dan siap menyatakan perang jika berani membongkar lahan pesantren miliknya di Megamendung. Hari ini pihak Rizik Syihab sudah melunak. Mungkin karena ancaman Kang Deddy Mulyadi bahwa akan menyabet, akan membongkar semua lahan-lahan ilegal yang berdiri di atas tanah milik negara. Terbaru, pengacara Rizik Syihab melunak dan memberikan syarat kepada pemerintah. Pihak Rizik Syihab bersedia menyerahkan tanah milik pesantren tersebut asal dengan beberapa syarat. Kita simak videonya. Pengurus pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memastikan pihaknya siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan negara, dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar. Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren Markas Syariah FPI di tempat lain. Ia juga membantah anggapan bahwa Habib Rizik dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah mendirikan pesantren dengan cara merampas. Ia mengaku FPI telah membayar uang pada petani setempat. Polemik tanah Ponpes tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial surat somasi yang diarahkan pada Ponpes Markas Syariah yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut, pihak Ponpes diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari, lantaran dianggap berdiri di tanah yang bukan miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya somasi dari PTPN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga, gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat, sehingga ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PTPN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara.